Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adikku sekalian? Sudah lama kita nggak ngupload video baru. Hari ini kita akan membahas tentang kata-kata bermain-main di dalam Al-Quran ya. Ada nggak kata-kata bermain-main? Apa yang dimaksud dengan bermain-main dalam Al-Quran? Ini kita sudah cari ya. Pertama di surah Al-An'am ayat 91, mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya ketika mereka berkata Allah tidak menurunkan sesuatu pun kepada manusia. Katakanlah Muhammad, siapakah yang menurunkan kitab Taurat yang dibawa manusia, yang dibawa Musa sebagai cahaya dan petunjuk bagi manusia? Kami jadikan kitab itu lembaran-lembaran kertas yang bercerai-berai. Kamu memperlihatkan sebagiannya dan banyak yang kamu sembunyikan, padahal telah diajarkan kepadamu apa yang tidak diketahui, baik olehmu maupun oleh nenek moyangmu. Katakanlah Allah yang menurunkannya. Kemudian setelah itu biarkanlah mereka bermain-main dalam kesesatannya. Sepertinya kata-kata bermain-main ini mengungkapkan kita meremehkan hukuman Allah. Jadi kita suka bercanda, suka bermain-main, menyepelekan, tidak memikirkan akibatnya. Padahal Allah serius dengan ayat-ayatnya. Kemudian di surat At-Taubah ayat 65, dan jika kamu tanyakan kepada mereka, niscaya mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanya bersenda gurau dan bermain-main saja. Katakanlah, mengapa kepada Allah dan ayat-ayatnya serta Rasulnya kamu selalu berolok-olok? Jadi bermain-main, bersenda gurau dan berolok-olok. Khusus masalah agama, kita jangan bermain-main. Karena kita bisa mati tiba-tiba. Memang benar Allah Maha Pengampun. Benar Allah Maha Penerima Taubat. Jika kita sempat minta ampun dan bertaubat. Saya khawatir kita tak sempat minta ampun atau bertobat. Jadi seriuslah dalam hal-hal tertentu. Kemudian surat Yusuf ayat 12. Oh, ini tentang kisah Nabi Yusuf ya. Maksud saya surah Al-Anbiya. Di setiap diturunkan kepada mereka ayat-ayat yang baru dari Tuhan, mereka mendengarkannya sambil bermain-main. Artinya mereka mendengarkannya tapi tidak mau melaksanakannya. Al-Zukhruf ayat 83, maka biarkanlah mereka tenggelam dalam kesesatan dan bermain-main sampai mereka menemui hari yang dijanjikan kepada mereka. Dibilang Allah sampai mereka. Jadi bermain-main ini orang payah berhenti. Ad-Duhan, tetapi mereka dalam keraguan, mereka bermain-main. Dan tidaklah kami bermain-main menciptakan langit dan bumi dan apa yang diantara keduanya. Surat At-Tur ayat 12, orang-orang yang bermain-main dalam kebatilan perbuatan dosa. Kemudian surat Al-Ma'arij, maka biarkanlah mereka tenggelam dan bermain-main dalam kesesatan sampai mereka menjumpai hari yang diancamkan kepada mereka. Jadi kepada adik-adik sekalian, bermain-main ini berbagai macam tafsir ya. Ada yang mengatakan menyepelekan, dalam artian misalnya menunda-nunda kebaikan, menunda-nunda tobat, atau sengaja berbuat kezaliman kepada diri sendiri atau orang lain tanpa memikirkan akhirat. Jadi biasanya iblis itu, setan itu menggoda kita, pertama kita telat sholat. Habis telat sholat, lama-lama tinggal sholat. Sampai lama-lama kita bisa murtad atau musyrik. Kalau adik-adik sekalian langsung disuruh murtad, mungkin gak akan mau. Tapi kalau diajak misalnya ke diskotik, kemudian gak minum-minuman keras, cuma duduk-duduk saja, akhirnya jadi minum. Akhirnya jadi sesat. Jadi bermain-main ini melalaikan.
itu untuk orang-orang biasa. Untuk orang-orang pejabat, dia bermain-main, mungkin dia terima suap, mungkin dia bermain kekuasaan, bertindak sewenang-wenang. Dalam hatinya seperti Firaun, dia akan berjanji, aku nanti akan taubat. Tapi ingat, yang punya waktu itu Allah, bukan kita. Surat yang lain mengatakan, jika tiba saatnya, jika maut sudah tiba waktunya, maka tidak bisa ditunda sedetik pun. Jadi, mumpung kita sadar masih ada waktu, cepat-cepatlah kita bertobat, cepat-cepatlah kita mengerjakan amar ma'ruf nahi mungkar, berdoa kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, minta maaf kepada orang-orang yang kita zalimi. Oke, hari ini sampai di sini dulu. Billahi taufik wal hidayah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.